Selamat datang di Digipod, Dixity Podcast bersama aku Yola sebagai host. Go Fight Win, ini dia Digipod. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ini ada dua orang yang keren banget menurut aku. Ada ketua himpunan dan wakil ketua himpunan dari Dixity sendiri. Yuk kita sapa teman-teman. Halo, Bang Lutfi, Bang Fatir. Boleh kenalin diri dulu dong. Oke. Berbutan Oke, ya, guys. berbutan. Besok Oke, kita beli kenalin lagi. nama gue Lutfi Sore Saputra. Di sini gue sebagai ketua himpunan Dixity. Gitu. Boleh, silakan. Oke, kenalin nama gua Fahtir Angga Prabowo. Di sini jabatan gua di himpunan atau Digital Business Student Society Dixity, yaitu sebagai wakil ketua himpunan periode 2024-2025. Oke, keren banget ya teman-teman. Gimana nih kabarnya Kak Lutfi dan Kak Fatir? Alhamdulillah baik. Mungkin ini Bang habis Fatir lomba gimana? kan? Habis lomba kan? Alhamdulillah, dengar-dengar baik katanya juga. orangnya sakit ya. Sedikit sakit. Nih, dia tuh kemarin baru aja menang juara 1 lomba apa nih Bang? Boleh diceritain nggak? Itu lomba voli antar sedesa Cigudeg. Orang Cigudeg mana suaranya orang Cigudeg? Cigudeg, Bogor Barat. Jadi ya turnamen lah, event tahunan dari Desa Cigudeg. Alhamdulillah dari kampung saya sendiri itu juara. Jadi ya lumayan lah dapat waktu. Waktu. Jadi alhamdulillah pengalaman juga ya, walaupun sakit leher karena jarang olahraga gitu. Bisa itu ya waktunya dipakai buat ngurut gitu. Waktu. Oke, kebetulan karena ada Wakahim dan Kahim dari bisnis digital ya, himpunan yang ada bisnis digital. Dari mereka nih kira-kira milih bisnis digital tuh kenapa sih? Boleh dijawab nggak Kak? Diceritain gitu. Boleh. Kalau dari gua pribadi, kenapa milih masuk bisnis digital itu? Karena jujur ya, direkomendasikan oleh keluarga ataupun teteh. Oke. Gua tuh pengen dulu masuk ke teknik informatika. Cuma gua sharing-sharing kan ke teteh gua, apa sih, gimana sih teknik informatika itu? Dijelasin lah begini begitu. Di situ gua mikir tuh nggak sampai lah kapasitas diri gua. Nah, teteh gue sendiri tuh menyarankan masuk bisnis digital karena kurang lebih yang gue rasakan saat ini ya, nyampe semester 5 itu bisnis digital tuh sama lah, ketemu lah kayak ngodingnya, Mirip lah ya. mirip di teknik informatika, ngoding, terus main data dan lain-lain. Tapi di bisnis digital tersebut lebih mendalam mempelajari ilmu bisnis, kayak contoh merancang bisnis dari nol atau mungkin merancang bisnis startup, bagaimana menganalisis permasalahan, misalkan nih bisnis kita mau apa nih yang mau kita kelola. Jadi kurang lebih begitu sih. Dan kalau misalkan dibilang nyesel atau enggak nyesel karena selaras lah sama diri gua gitu. Kalau dari gua begitu, mungkin dari Kahim. Dari Ya. Kak Kahim gimana? Kalau dari gue sendiri, jujur memang sebelum masuk bisnis digital juga itu gue memang udah ada skill di multimedia gitu kan. Apalagi memang gue itu SMK-nya multimedia gitu. Pada saat mau masuk kuliah, sebelumnya gue itu nggak mau kuliah sebenarnya gitu. Langsung kerja? Ya langsung kerja karena kan SMK dong gitu kan. SMK maunya kerja gitu kan. Pas kerja udah enak segala macem, setahun disuruh kuliah. Karena apa? Karena kata orang tua coba ambil gelar katanya gitu kan. Soalnya sekarang dunia kerja tuh harus punya gelar lah segala macam gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita cari-cari nih. Dan orang tua juga alhamdulillah yang bebasin mau jurusan apa aja, mau pokoknya pilihan gue sendiri lah gitu kan. Akhirnya coba nyari-nyari jurusan memang selaras gitu kan dengan yang gue mau. Ketemulah bisnis digital gitu kan, bisnis digital di UIK terutama gitu. Tadinya gue ada beberapa pilihan PT lah gitu kan, beberapa pilihan kampus untuk masuk. Tapi memang kayaknya UIK aja deh, soalnya dari orang tua juga kan turun-temurun tuh UIK tuh udah lumayan bagus lah gitu kan, image-nya gitu di mata orang tua gitu kan. Ya udah akhirnya coba di UIK, pas ke UIK ke tempat pendaftaran lihat ada bisnis digital, kan kita diliatin ya dari semester 1 sampai semester 8 tuh mata kuliahnya apa gitu kan.
akhirnya wah cocok juga, ada AI-nya, ada codingnya, terus juga bener-bener ada desainnya, ada startupnya segala macam, digital marketing gitu. Ya udah akhirnya cocok aja gitu sama Langsung diri tuh ya sendiri. jatuh hati gitu pas Betul. ngelihat Pilihan bisnis pertama digital. pokoknya bisnis digital gitu. Oke, berarti sekarang semester 5. Iya, Semester sekarang 5. Sejauh ini selama 5 semester ini belum loh. Masih Baru mau semester 4 masuk. baru mau Baru semester masuk. 5. Baru masuk semester 5. Oke, berarti selama 4 semester ini kira-kira ada nggak sih struggle atau kesulitan yang dialami? Oke, gue ya. Struggle sebenarnya bukan di diri guanya ya, kan tadi gue bilang diri guanya memang udah ada skill sebelumnya gitu kan. Mungkin sebenarnya enak-enak aja sih sebenarnya, nggak ada struggle apa-apa ya. Apa ya struggle-nya? Aman. Iya aman-aman aja sebenarnya, cuman memang mungkin ngebagi waktu antara kuliah dengan organisasinya, lebih kayak gitu. Kan maksudnya gua kan di himpunan, apalagi memang aktif di luar organisasi himpunan juga kan. Oh, iya. Makanya itu yang buat diri gue susah untuk manage waktunya gitu. Kalau nggak tahu nih kalau misalkan dari Wakahim sendiri. Kalau dari gue pribadi kurang lebih sama ya, dibagi waktunya aja. Sorry, dibagi waktunya aja. Mungkin contoh nih sekarang hari libur. Iya benar Kita- ya. ya. Harusnya kita liburan ini. Liburan. Nah, Benar. kalau misalkan terkait di kelas ya ataupun di perkuliahannya, sejauh ini nggak ngerasa kesulitan mau di mata kuliahnya atau mungkin di materi dan tugas-tugasnya nggak ada kesulitan, karena kita juga dulu di waktu SMA lah, mungkin SMA, SMP, SD yang awalnya nggak bisa itu bisa kalau kita itu ngikutin materinya dengan baik, nggak bolos-bolos di kelas gitu. Jadi kalau misalkan di kelas sejauh ini aman, paling dibagi waktunya aja kayak di organisasi atau mungkin di kelas atau mungkin kesibukan lainnya gitu. Sama satu lagi mau nambahin. Oke. Sama satu lagi ya. Dosen-dosen di sini juga seru-seru banget gitu. Seru Seru-seru banget dan ngebantu kita banget untuk ngejalanin mata kuliah yang kita pelajari gitu kan. Mulai dari kayak ngodingnya segala macam gitu kan, sampai digital marketing, sampai bikin startup, karena di kita sendiri emang jarang lah ya. Maksudnya bukan terpakunya sama teori-teori banget lah gitu. Karena kita jurusan praktek gitu kan. Kita praktek bikin startup, kita praktek ngoding, kita praktek bikin sistem informasi segala macam. Makanya yang menurut gue itu jadinya mungkin lebih mudah kali ya daripada jurusan-jurusan lain gitu, apalagi prospek karirnya lebih gede lagi gitu. Iya, ya benar kan, di banget. bisnis digital. Benar. Apalagi kapolri kita Pak Hendri asik banget. Top. Berarti dosen-dosen di sini tuh enak banget diajak Asik share-nya. banget dari cara mengajarnya, mungkin di luarnya kayak seru-seruannya itu asik Iya. banget. Oke. Daftar duluan. Kenapa jadi promosi ya jatuhnya? Oke, berarti kan tadi untuk struggle-nya itu lebih ke waktu, manajemen waktunya antara kuliah sama organisasi gitu. Nah, terus kalau tahu manajemen waktunya itu susah, kenapa milih untuk jadi Kahim dan Wakahim? Gua dulu. Ini lumayan berat ya ini pertanyaannya. Gua dulu dah. Oke, di sini kan Lutfi sebagai Kahim dan gue wakilnya. Fun fact-nya dulu itu kita berseberangan. Berantem apa gimana? Enggak, Ya. jadi kita bersaing lah. Bersaing. Bersaing secara sehat. Gue Ada ininya, calon lainnya. ada. Gue itu dulu punya pasangan sendiri atau calonnya itulah buat jadi Cakahim lah. Lutfi juga ada, cuma karena satu hal lainnya ya mungkin Dinamika lah ya, dinamikanya gitu. Jadi Lutfi nggak ada pasangan dan gue pun nggak ada pasangan. Ini pasangan hidup apa gimana? Enggak dong, maksudnya pasangan buat Ada, Kahim. pasangan hidup ada. Ya karena sistem kita kan perpasangan. Oke. Oke, terus Terus kalau misalkan memilih kenapa masuk himpunan, yang pertama ya buat wadahnya belajar aja gitu. Iya. Karena pengen improve lah dari yang udah-udah atau di masa SMA, pengen jadi lebih baik gitu di kampus ini. Terus yang kedua juga karena kita juga diwajibkan masuk himpunan, bukan berarti kita ngikutin gitu aja gitu. Ya udah masuk wajib himpunan kita ikut daftar enggak, tapi emang kita jalani seikhlas hati kita lah gitu. Terus dilihat juga kan himpunan kita masih baru, kalau misalkan yang angkatan pertama udah beres jabatan, siapa lagi nih penerusnya dari kita gitu. Terus kalau dari gue pribadi ngelangkah jauh jadi Wakahim ini ya karena ada suatu keresahan lah yang harus diberesin gitu, biar himpunan ini bisa berkembang dan adik-adik kita juga bisa belajar lah gitu, bahwasannya
oh ini loh ilmu yang kita dapat di kelas tuh bisa kita terapkan di himpunan misal contohnya, atau mungkin kita itu bisa mengasah soft skill ataupun hard skill di himpunan, kurang lebih seperti itu sih. Jadi buat wadahnya belajar aja. Oke. Dari gue sendiri ya, Iya. mau masuk himpunan itu jujur memang sebelum masuk kuliah itu gue jarang berorganisasi gitu kan. Sama kayak Wakaim juga, kita gak ada lah masuk organisasi OSIS atau segala macam gitu kan. Paling eskul 1 gitu kan. Itu juga eskulnya multimedia gitu kan. Dia poli gitu. Poli. Ya. Agak jauh Makanya, ya. nah pada saat masuk kuliah itu mindsetnya harus udah beda gitu kan. Kita mahasiswa, udah beda kayak siswa, bukan ngikutin guru-guru lagi, udah bukan ngikutin pengajar lagi gitu kan. Mahasiswa udah ada mahanya nih, udah lebih kritis lagi gitu kan. Makanya kita harus bisa berpikir ke depannya nih, masa depan kita kayak gimana gitu kan. Oke, karir kita mau kayak gini, terus gimana caranya kita lebih bagus lagi. Misalkan contohnya sedikit cerita. Iya, boleh. Sedikit Banyak cerita. juga nggak apa-apa ya. Sedikit cerita itu adalah misalkan gue selalu berpikir gini, kalau hidup kita itu game, gimana caranya kita jadi main karakternya, gimana caranya kita menang di kehidupan kita gitu kan, gimana caranya kita menang di game kita gitu kan. Gak mau jadi side karakter aja gitu. Ya udah, kalian selesain side questnya gitu kan. Apa? Misalkan kita berorganisasi gitu kan. Kalau misalkan di kampus tuh ada Tridharma Perguruan Tinggi, ya kan? Iya. Ada pendidikan, pengabdian, penelitian gitu kan. Pendidikannya kita nyelesain kuliahnya gitu kan, segala macamnya, kuliahnya berapa SKS-nya gitu kan. Terus pengabdiannya KKN, ya kan? Terus juga pengabdian masyarakat segala macam lah, pokoknya kayak PKM juga kan kayak gitu. Salah satunya apa? Organisasi juga gitu kan. Itu salah satu quest-nya tuh untuk di game gitu kan. Terus apa? Terakhir penelitian, kita skripsiannya gitu kan, atau bikin jurnal segala macam gitu. Nah, quest-quest itu harus kita jalanin. Gimana? Biar kita menang di kehidupan kita gitu kan. Biar kita menang apalagi di dunia kampus gitu. Semuanya. Gua bukan cuma aktif di organisasi himpunan Dixity aja gitu kan. Gua aktif di luar juga. Untuk apa? Untuk ngembangin skill gitu. Dari mulai skill public speakingnya, leadership gitu kan. Terus juga mulai kayak skill-skill ngedesain segala macam itu dipelajari di luar daripada kelas kayak gitu. Jadi gue ngepelajari side quest-nya, quest yang sampingannya kayak gitu. Untuk jadi main karakter kayak gitu. Berarti emang lumayan susah juga ya. Tapi ya kalau kita mau menang itu tadi ya kita harus ngejalanin gitu. Harus nambah banyak pengalaman lagi. Salah satunya masuk organisasi, bener. Nah untuk di organisasi sendiri nih, kalian kan sebagai kepala gitu ya. Nah itu gimana sih nge-handle anak-anaknya gitu, apalagi kayak prokernya juga pasti banyak gitu kan. Terus gimana caranya himpunan tuh bisa nggak sih beradaptasi dengan dunia teknologi saat ini, apalagi kan kita bisnis digital gitu kan. Ya, kalau dari gue sendiri ya, itu memang kita nggak banyak. Gue tuh orangnya bukan terlalu micromanage sebenarnya gitu kan. Lebih ke coba percaya dulu aja gitu kan, percaya dan coba kita lebih mengapresiasi anggota-anggota gitu kan. Soalnya yang jarang dilakuin sama organisasi-organisasi lain gitu kan adalah mengapresiasi anggotanya gitu kan, sekecil apapun gitu. Terus di sisi lain kita juga harus ngasih tahu nih kalau misalnya ada yang menyimpang, memang kita harus beritahu. Ya masalah-masalah biasa dari organisasi adalah komunikasi gitu kan. Kita kasih tahu lah bahwa komunikasi itu adalah hal yang penting gitu kan. Sekecil-kecilnya kontribusi kalian ke organisasi adalah konfirmasi gitu. Makanya kalau misalkan ada teman-teman yang dari anggota kita kurang konfirmasi, kita harus kasih tahu, guys, kontribusi kalian itu coba loh dikomunikasi dulu aja minimal gitu kan. Jangan, gak usah kalian pusing-pusing harus jadi ketuplak, harus jadi koor acara segala macem. Sekecil kalian cuman ngasih tahu, bang, gue nggak bisa datang, bang, gue besok kayaknya ada rapat ini di luar gitu kan. Kita nggak marahin kalian, justru kita seneng kalau misalnya ada komunikasi. Makanya kita bilang kayak gitu, lebih ke ngapresiasi anggota gitu kan, sama percaya aja gitu kan. Di sisi lain kita adalah kepala, ketua, kan kita punya punya kadif kan ya, kepala divisi gitu kan. Ya udah kita coba percayain dulu ke kepala divisinya, coba diselesain dulu di divisi, baru kalau misalnya ada masalah baru ke BPH umum kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Wakaim. Apa tambahnya? Udah diserobot semua makanya kita. Agak ini ya, jadi habis ya. Ya, jadi habis. Ya kurang lebih sama kayak apa yang tadi disampaikan oleh Lutfi atau Kahim. Sama Grand Design. Mungkin yang pertama kita bukan yang ngebebasin, tapi ya ngebebasin lah biar anggota tuh biar Gimana nih jadinya? jadi pusing nih. Ya ngebebasin para anggota-anggotanya buat
berkreasi sebebas mungkin, berinovasi sebebas mungkin. Kalau misalkan keluar dari jalurnya atau mungkin ada yang salah, khususnya gue ya karena gue ditugaskan oleh UNPI itu sebagai manajemen internalnya lah gitu. Ya kita ingetin lah baik-baik secara komunikasi, ini kayaknya salah, ini kayaknya nggak bener deh, ini hanya harus diperbaiki gitu. Oke. Terus kalau misalkan apa lagi ya? Berarti itu dikasih kebebasan cuman tetap harus punya tanggung jawab Punya gitu. tanggung jawab atas diri sendiri setidaknya gitu ya. Komunikasi lah yang benar-benar jadi kunci utama di himpunan ini ya. Terus sedikit apa ya, gue setuju sama perkataan Kahim Unas, Mas Albar. Mas Albar, mana Mas Albar? dibanding. Habis itu dibanding. Iya. Sedikit bukan setuju sama perkataan Mas Albar. Kita itu di himpunan bukan terpaku kepada tujuan, tapi proses. Tujuan proses itu gimana kita bertumbuh bareng-bareng, kita lewatin masanya bareng-bareng. Pokoknya proses yang paling utama. Jadi tujuan nomor sekian, proses lah yang benar-benar jadi utama. Oke. Kalau himpunan sendiri tadi adaptasi terhadap teknologinya itu gimana? Ada nggak? Adaptasi terhadap teknologi dari gue mungkin ya. Mungkin ada lah. Contoh kita di divisi kreatif media gitu kan, nih acara podcast kreatif Ini media. acara dari kreatif media. Kreatif media itu ya kita menerapkan teknologi kayak model editingnya, main Photoshop mungkin ya, atau mungkin apa lagi yang buat video Premiere ya, Premiere, Canva. Nah kalau misalkan diterapkan di divisi-divisi lain, contoh kita kan ada divisi ekonomi kreatif atau ekraf, kita menerapkan apa ya, pencatatan datanya gitu di spreadsheet. Jadi semua data tuh kita bisa lihat di spreadsheet secara real time dan bisa kita olah di Looker Studio. Jadi apa yang kita pelajari di kelas bisa kita implementasikan di himpunan. Terus kita juga menerapkan kasir digital contohnya. Kurang lebih apa ya yang kita terapkan yang kita dapati di kelas. Gitu ya. Contoh kayak tadi pengolahan data gitu-gitu dan divisualisasikan di Looker Studio itu ilmu yang di kelas gitu. Jadi cukup relevan lah. Oke, berarti ada ya kayak ilmu-ilmu data analis, terus website juga ya. Website, Coding ya, juga ada berarti. codingnya. Diterapkan juga di himpunan gitu Di himpunan. sama desain. Desain. Jadi anak-anak juga bisa belajar lah, bukan angkatan bawah tapi kita semua bisa belajar. Mungkin gue juga bisa belajar ke angkatan bawah atau mungkin gue bisa belajar ke teman-teman sekitar gue. Kurang lebih seperti itu. Berarti lumayan banyak ya. Terus gimana? Ada produk-produk ini nggak sih dari himpunan sendiri gitu, yang digital? Iya, kalau dari angkatan 1 kemarin sih jujur kemarin ada satu tuh yang bagus tuh gitu kan. Ada namanya si Kemas gitu kan. Si Kemas? Ya Apaan tuh? sistem informasi keuangan pokoknya mahasiswa apa gitu kan. Masyarakat ya. mahasiswa? Masyarakat sama mahasiswa Mas-mas? gitu. Mahasiswa apa Oh, gitu. enggak. Jadi Ormawa apa ya, organisasi gitu Jadi kan. itu buat diterapkan ke himpunan-himpunan juga. Jadi Itu kayak sistemnya gimana? buat mengatur keuangan. mengatur keuangan, terus juga mengatur kayak budgeting acara. Kan kita kan biasanya di himpunan suka bingung nih sama acara-acara gitu kan ya. sama Berarti yang main tuh kayak budget-budget. bendahara gitu ya? Iya gitu kan. Nah kalau misalkan sekarang itu kalau di Dix IT memang ada 3 sebenarnya kita mainin kan, Google Sheet, terus ada Padlet gitu kan, terus ada sama Looker gitu. Itu 3 itu kita mainin untuk pencatatan transparansi kepada teman-teman anggota gitu. Kalau misalkan teman-teman anggota bingung ini mana dokumentasi, ini mana Google Drive, ini mana gitu kan, bisa lihat di Padlet gitu kan. Gitu ya. Jadi mulai transparansinya, terus juga kayak apa, teman-teman anggota untuk ngelihat sesuatu tuh tinggal ngeliat ke situ aja gitu. Jadi memang kita udah beradaptasi sama teknologi di ranah situnya ya, ranah transparansi ke anggotanya kayak gitu sih. Oke, berarti memang sudah diadaptasikan gitu ya dari pembelajaran di kelas ke himpunan itu sendiri gitu. Karena tadi ada data analisnya, ada juga ngodingnya, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Oke, seru banget ya obrolan hari ini, kayak nggak mau bye-bye. Seru banget. Nggak mau bye-bye. Oke teman-teman, mungkin nanti kita bakal lanjutin lagi. Mungkin di episode selanjutnya, kita nggak tahu ya, nanti tungguin aja, oke? Oke, terima kasih juga nih buat Pak Wakahim dan Pak Kahim, Bapak Lutfi dan Bapak Jangan Fakir. lupa masuk bisnis digital. Ya, jangan lupa masuk bisnis digital karena keren banget, sumpah asli ini mah. Oke, jangan lupa juga diadaptasikan ke kehidupan sehari-hari pembelajarannya gitu, karena memang di zaman saat ini gitu ya, teknologi itu benar-benar sepenting itu teman-teman. Nah, salah satu tempat pembelajarannya itu tadi dari himpunan itu sendiri, oke? Nah, itu dia
podcast yang kita laksanain bersama Kahim dan Wakahim dari Diksaitis. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Belum, sabar. Belum. Wow ya, sabar. Udah closingan aja. Gimana? Udah langsung aja dari. Oke teman-teman, sekian dari saya Yola dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah dulu dong ini. Sini ke tengah dong. Ke tengah. Bye. Oke, dadah.